Puji nama Tuhan, berjumpa kembali lewat ibadah ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu merindukan akan hadirat Tuhan. Sebab itu mari siapkan hatimu, kita akan beribadah bersama-sama meninggikan Allah kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala cinta-Mu Tuhan, buat segala anugerah-Mu. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami hari ini Tuhan. Haleluya. Satu hal yang
Yesus. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang manis, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama berada dalam keadaan baik, berada dalam situasi yang baik, bahkan pertolongan Tuhan yang selalu senantiasa berada dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih, inilah kami, hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mau belajar dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya segala sesuatu ini semua daripada Engkau, karena untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari selalu ada kasih dan mengampuni dan menjadi terang buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar sama-sama. Haleluya, amin. Luar biasa, selamat hari Minggu ya, yang mana adalah hari waktunya kita beristirahat dan akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan. Paling tidak 1 jam 2 jam kita berjumpa dan mendengarkan
pengajaran-pengajaran dari Tuhan lewat hamba-hambanya. Saya berterima kasih, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dan juga bisa men-sharing dan juga bisa memberitakan firman Tuhan, karena bagi saya bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya secara pribadi pun saya sangat diberkati. Ya, kadang kita yang membawakan ayat, kita juga yang kena ya. Oh haleluya, terima kasih, terpujilah Tuhan. Shalom semuanya, sehat-sehat, bahagia, lebih banyak ketawa dan senyum. Amin ya. Ekonomi dikatakan mulai terjadi krisis, sudah banyak yang pengangguran, bahkan kemarin sempat viral menteri ya yang mengatakan sudah begitu banyak yang menganggur, jadi diberikan ide, rekomendasi untuk segera cepat-cepat ke luar negeri semua katanya. Ya saya nggak tahu itu karena kenapa, tapi setahu saya paling tidak kita mengembangkan negara kita sendiri ya. Maka dari itu di dalam walaupun keadaan ekonomi ataupun berita-berita di luar sana, saya yakin percaya anak-anak Tuhan tetap bertahan karena yakin percaya Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Amin. Ya, saya akan berbicara tentang terkenal karena buahnya. Ya, jadi maka dari itu tidak perlu sampai ke luar negeri kamu pergi untuk bekerja, tapi marilah kita bagaimana menjadi buah yang baik, menjadi buah yang berbuah, menjadi buah menjadi berkat buat banyak orang, karena masih banyak kreativitas, masih banyak ide-ide yang baik untuk kita bisa membangun. Bukan saya bilang negara dulu, oke kita bangun untuk diri kita sendiri dan juga buat keluarga, baru itu untuk negara ya. Ayo, saya yakin percaya kita semua harus semangat. Apapun yang terjadi di luar sana, tapi biarlah kita menjadi terkenal karena buahnya, terkenal karena ada nama yang baik, terkenal karena ada kreativitas kita yang bisa membangun keluarga, yang bisa membangun diri kita sendiri. Ya, Matius 7 ayat 20. Mari kita bisa baca sama-sama di Matius 7 ayat 20, dikatakan begini. Firman Tuhan berkata, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Kamu akan mengenal mereka. Artinya begini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, menurut pengertian saya adalah jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah-buah perbuatan kita, buah-buah kreativitas kita, buah-buah segala apa yang kita kerjakan itu, maka mereka akan mengenal kita. Amin. Maka dari itu saya selalu mengajak bahwa kita harus mempunyai vibe, kita harus punya suatu energi yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga orang-orang itu akan mengenal kita, siapa kita, siapa kamu, siapa mereka. Karena dari situ, dari buah ini, maka kita akan dikenal oleh banyak orang. Amin. Saya tidak menyinggung bukan cuma hanya kita, bukan hanya tapi itu menyinggung tentang pekerjaan kita, menyinggung bagaimana dengan keluarga kita. Karena apapun yang kita lakukan itu akan bersangkutan semuanya. Kita setuju ya, kita harus terkenal oleh karena perbuatan buah-buahnya kita. Amin. Ya, yuk. Bagaimana caranya kita untuk menjadi buah-buah yang baik? Tentunya saya akan mengatakan persepsi saya adalah yang pertama adalah kita buah yang dari pohon yang baik. Terus gimana kalau pohon saya tidak baik, Bu Jacqueline, asalnya? Tidak apa-apa, cangkoknya sama siapa? Sama Tuhan. Cangkoknya dengan Yesus. Pasti akan terjadi hasil buah yang lebih baik. Saya tidak berbicara hanya buah dari pohon yang baik, tapi buah walaupun pohon yang tidak baik, masih ada jalan keluar. Cangkok, asimilasi, untuk supaya apa? Merger. Supaya apa? Supaya memperbaiki hasil buahmu. Dikatakan di firman Tuhan begini. Di Matius 7 ayat 17, kita naik lagi ke atas.
Di Matius 7 ayat 17 dikatakan begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Firman Tuhan mengatakan kalau buah yang baik akan dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Yang buah yang tidak baik akan dari pohon yang tidak baik. Jangan kita mengatakan selalu, saya ini bukan dari yang baik, saya bukan dari yang, tapi kita masih punya jalan keluar, yaitu adalah cari Tuhan. Karena pohon yang paling baik itu adalah dari Tuhan. Daripada apa? Pengajaran daripada Yesus. Kita cangkokkan itu. Jadi jangan berpikir bahwa saya sudah gak ada harapan Bu Jacqueline. Masa laluku jelek. Saya ini mantan narapidana. Saya mantan pembunuh, saya mantan pencuri, saya mantan whatever. Saya mantan narkoba. Saya mantan sudah pernah menipu orang karena keadaan atau memang karena kebiasaan. Masih bisa dirubah. Karena dengar baik anak Tuhan, anak Kristen semuanya berasal dari pohon yang baik, yaitu apa? Kita berasal dari, saya punya teman hamba Tuhan mitra, Pak Johannes sampai bilang gini, menasehati anaknya. Nah, anaknya berada di Jakarta kerja. Terakhir dikatakan begini, nak, jikalau kamu memang walaupun kamu sudah kerja banyak, tapi pekerjaanmu itu mencegah kamu untuk melayani Tuhan, lebih baik pulang. Nanti tanyain aja ya. Siapa yang kenal Pak Yohanes nanti tanya aja ya. Beliau yang selalu dalam pelayanan online ini ya, pasti kenal baik. Karena kenapa? Darah kita sudah darah pelayanan. Saya dengar itu. Yes. Saya juga bilang iya, DNA kita sudah DNA-nya Yesus. Jadi kalau kita tidak menghasilkan, kita menghasilkan tetapi tidak ada buah pelayanan, buah daripada perbuatan yang mempresentasikan Yesus Kristus, stop. Karena kita berasal dari buah dari pohon yang baik. Yohanes 14:6 ayat mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita akan empty kalau kita tidak berada di dalam jalan kebenaran yang mana Yesus ajarkan kepada kita. Bahkan di situ dikatakan akulah jalan kebenaran. Kalau kita hidup di dalam jalan kebenarannya, berarti kita berada dalam rel yang benar. Dan kita ini berasal dari pohon yang baik, pohon kebenaran. Ya, tentunya kalau pohonnya dari kebenaran, buahnya pasti benar. Amin. Saya sangat bersyukur sekali saya berada di dalam rel-rel dalam area lingkungan. Hati-hati dalam memilih lingkungan ya. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh. Kadang-kadang pohon itu bisa terpengaruh dengan yang di samping-samping. Kadang-kadang ada orang mungkin yang bisa buang sampah di sampingmu. Kamu emosi liatin. Aduh, saya ini sudah kasih bersih. Ada lagi orang datang seenaknya. Itu bisa merusak juga hatimu. Tiba-tiba ada yang datang paku-paku, kamu punya pohon, tulis di sini ada ini, ada ini. Ada yang tulis I love you, nama siapa gitu ya. Sakit kan pohonnya. Hidup kita memang akan seperti itu. Pohon aja bisa dilukai. Tapi saya tidak berbicara tentang pohon memohon ya. Saya mengumpamakan bahwa kita ini harus menjadi buah yang baik. Walaupun pohon kita kadang-kadang ini dirusak, kita mau bertumbuh, kita kadang ada halangan, ada angin topan, ada badai, kadang manusia yang di samping kita yang merusak kita. Itu hal biasa. Bahkan saya kasih tahu, masalah itu boleh datang, jangan takut. Terima tuh masalah, karena masalah bagi saya adalah membuat saya belajar. Jadi kalau ada yang di sini bilang, saya nggak mau ada masalah, aduh, kayaknya kamu jangan ada di dunia, karena setahu saya di dunia itu semua pasti ada masalah. Ibaratnya kita di dalam kita berbuah ini, kita akan menghadapi segala musim. Kita akan menghadapi segala macam yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi dengar baik,
Ketika kita tahu kita berasal dari pohon yang mana, kita berasal daripada Yesus Kristus yang selalu menjadi jalan kebenaran kita, menjadi terang di dalam hidup kita. Saya yakin percaya kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang ada di sana, dimanapun engkau berada, kau selamat. Ingin terkenal dari buahnya, lakukan ini. Menyadari bahwa kita berasal dari pohon yang benar, pohon yang baik. Maka dari itu jangan rusakkan itu. Amin. Yang kedua, buah dari pemeliharaan yang baik. Jadilah engkau buah yang dari pemeliharaan yang baik. Nah, pemeliharaan yang baik ini yang bagaimana, Bu Jacqueline? Matius 7 ayat 18 dikatakan begini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau engkau tidak memelihara dengan baik, kamu akan pasti ditebang. Pemeliharaan yang baik adalah kita harus memupuk kehidupan kita dengan yang baik. Kita harus menyiram kehidupan kita dengan yang baik. Walaupun kadang kita ini mengalami banyak hal, tapi saya yakin percaya ketika kita ingin menjadi buah yang baik, buah perbuatan kita yang hasil perbuatan kita ini baik, tentunya kita harus menjaganya dengan baik. Hari-hari banyak ada orang bilang, saya sudah tidak bisa menjadi orang baik. Keadaan yang membuat saya emosi, tekanan hidup membuat saya emosi, masalah yang saya hadapi membuat saya emosi. Kayaknya salah deh saya pilih saya punya hidup ini. Dengar baik. Kalau kita mau menghasilkan buah yang baik, kita harus pelihara hidup kita dengan baik, hati kita dengan baik, pemikiran kita dengan baik. Karena segala sesuatunya hanya datang sementara. Habis itu selesai juga. Hari esok matahari itu bersinar. Kembali lagi saya membawa kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang tercinta adalah kita harus mengingat ketika kita memelihara kehidupan kita yang baik dengan apa? Baca Alkitab, mendengar firman Tuhan, selalu berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Roh Kudus tidak akan meninggalkanmu. Roh Kudus yang akan senantiasa memelihara hidupmu, hatimu dan pikiranmu, sehingga kamu apa? Bisa menjalani setiap hari kehidupanmu dengan baik, sehingga hasilmu akan terlihat oleh orang, akan dilihat oleh banyak orang. Bahkan saya yakin percaya buah-buah perbuatan apa yang terlihat dari diri kita itu akan dinikmati oleh orang lain. Amin. Buah yang dari pemeliharaan yang baik pasti hasilnya juga baik. Kalau kita rawat dengan baik, saya yakin percaya semua akan bilang gila, bagus banget ya. Wajar kalau dia itu kelihatannya bersinar. Ya wajar saya lihat kayak seperti dia gak pernah ada masalah. Kok bisa ya dia begitu ya? Kok keren banget? Nah itu. Kok asik banget? Ya, walaupun saya bilang gini ya. Saya meeting dengan karyawan saya. Bukan hanya dengan karyawan, banyak orang yang ketemu saya, entah ada di bandara sambil nunggu pesawat, kalau kita mau terbang, atau mungkin lagi dalam hal pekerjaan. Saya bilang gini, mereka bilang gini, Bu Jack itu kok gak pernah ada masalah ya, kok kelihatan asik ya. Kita kalau lihat Ibu Jack itu kok bawaannya itu positif, ceria, ketawa. Bahkan saya ada diundang untuk ada salah satu company ya, dia lagi mengadakan tour dan dia berharap kami ikut, saya ikut karena katanya nggak rame kalau nggak ada Ibu Jacqueline. Jadi akhirnya gini loh, jadi kita tahu hasilnya dan ini hasil nggak bohong karena semua orang kayak begitu kalau ketemu saya itu. Padahal saya mau dipikir saya ini agak sedikit cerewet ya. Saya ini orang tegas, saya ini orangnya disiplin, ya. Kalau mau dipikir saya ini, ya maaf saya bilang aja agak kejam gitu ya. Tapi saya juga bingung, saya dirindukan. Seneng banget kalau dirindukan. Kenapa? Ternyata mereka begini, enggak, cerewet kamu itu yang baik, komplain kamu itu yang baik, membangun.
Ini yang saya katakan. Kalau kita memelihara kehidupan kita dengan baik, hasilnya pasti ada. Dan selalu mereka bilang, Bu Jack, kok asik banget ya, kayak gak ada masalah, ceria selalu. Kalau kita lihat Bu Jack itu kayaknya vibe-nya kita tuh rasanya kita juga ikut senang gitu loh. Padahal simpel-simpel aja. Ya, simpel-simpel aja saya hidup, saya simpel-simpel tapi kelihatannya selalu menyenangkan. Jadi saya bilang iya. Saya bilang saya ini juga punya susah sayang. Cuma gak kelihatan aja, tak kasih lihat. Orang gak tahu ya. Kelihatannya ya saya ketawa, saya tetap fit. Masih tetap gercep ya. Tapi gak tahu sebenarnya apa. Saya lagi gali lubang di dalam supaya saya gali terowongan untuk apa? Untuk apa? Untuk menyimpan hasil-hasil untuk supaya kemudian hari kalau susah itu bisa ditimbulkan untuk menolong, untuk mempertahankan hidup. Tapi gak kelihatan. Orang bilang saya loyal banget. Tapi ada-ada aja. Ketika saya tiba-tiba Tuhan bilang, Jacqueline, ayo bantu. Wah, saya bilang, oke, saya doa. Oke, benar. Keluarin. Ternyata pas di WA. Indah pada waktunya ya Bu Jacqueline. Wah, kita merasa seperti kalau bantuan kita tepat pada waktunya, kita itu bahagia banget loh. Ini yang saya bilang. Kalau buah dari pemeliharaan yang baik, kalau perbuatan kita ini dari pemeliharaan yang baik, pemeliharaan itu dari mana? Itu yang saya bilang, baca Alkitab, doa, berhubungan dengan Tuhan, Roh Kudus menuntun, pasti hasilnya baik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan, bukan hanya kita baca, bukan hanya kita mendengar, tapi kalau kita melakukan, maka hasil tidak akan bohong. Buah kita akan terlihat juga. Buah kita akan terkenal. Tapi yang penting ingat terkenalnya, ingat kembali, terpujilah Tuhanku, Allah yang baik. Allah yang menerangi hidupku, semua darinya dan kembali untuk Dia. Saya selalu katakan, saya kasih tahu anak saya mau mulai buka usaha, saya bilang begini, yang paling penting kamu ingat segala sesuatunya itu ada di Alkitab, firman Tuhan. Keberhasilan mama sampai hari ini itu karena semua mama ingat cara Yesus, ingat cara-cara yang berada di dalam Alkitab. Begitu banyak perbuatan-perbuatan, begitu banyak hal-hal yang baik yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Jangan melupakan itu. Karena hidup kita akan kering ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Itu yang saya sampaikan kepada anak saya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi buah yang baik dan dikenal, yang sudah saya katakan tadi, kita harus berada dari buah dari yang pohon yang baik. Yang kedua adalah buah yang dari pemeliharaan yang baik. Yang berikutnya adalah buah yang menghasilkan. Yang ketiga adalah buah yang menghasilkan. Saya yakin percaya segala sesuatu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, itu pasti akan ada hasilnya. Segala sesuatu tidak mungkin tidak ada hasilnya. Saya kasih tahu, anak muda, perbuatanmu hari ini akan ada hasilnya kemudian. Jadi apapun kamu bilang, aduh saya sudah rajin, kamu bilang ke orang tuamu, saya mau minta izin dulu, saya mau pergi belajar bareng. Ternyata kamu tidak naik kelas. Itu hasilnya, nak. Jadi ingat baik. Apapun itu, yang terima hasil adalah dirimu sendiri. Dan yang rugi adalah dirimu sendiri. Biar kamu guling-guling, kamu mau mengatakan, ini benar, saya sudah belajar setengah mati. Enggak. Hasil tidak akan bohong. Saya kasih tahu anak saya begitu. Saya juga kasih tahu kepada anak saya begitu. Jadi jangan berpikir kamu bisa membohongi orang tuamu, padahal kamu sebenarnya membohongi dirimu sendiri. Kenapa?
karena hasil akan kembali kepada kamu dan kepada diri kita sendiri. Dengar baik, adik-adik ya yang masih muda, kenapa Ibu Jacqueline paling suka dengan anak-anak muda? Karena saya suka sekali harus mengingatkan yang muda-muda ini. Kenapa? Sangat disayangkan. Karena masa depan kita itu dimulai dari kita muda, bukan dimulai dari nanti. Ketika kamu mau menargetkan hidupmu, kamu punya mimpi yang begitu besar. Tetapi kalau kamu tidak mempersiapkan dirimu, kamu tidak melakukan mulai dari ini, mulai dari buah yang kau lakukan, mulai dari perbuatanmu, targetmu, cita-citamu, kamu tidak mulai dari sekarang, kamu tidak pelihara baik-baik dari sekarang, kamu kepingin jadi dokter ya, kamu tidak mau belajar dengan benar, kamu cuma kesana kemari ya sama aja, karena menjadi dokter itu tidak gampang. Walaupun kamu pintar, kamu harus punya duit banyak. Oh maaf saja, konoha ya, segala sesuatunya uang. Ya harus orang tuamu menabung. Bukan hanya anak yang pintar, tapi orang tua juga harus menabung. Maka itu bantulah orang tuamu untuk supaya ada hasil, untuk supaya kamu menabung, supaya bisa menghasilkan uang untuk menopang juga sekolahmu dan cita-citamu. Semua ada hasil, buah yang menghasilkan. Saya mengingatkan kembali ya, karena dari setiap apa saja yang kita lakukan dan perbuatan kita pasti ada hasilnya. Hamba-hamba Tuhan, pelayanan yang hamba-hamba yang melayani, mau dari manapun, mau dari WL, mulai dari singer, mau yang bagian diaken, mau apapun, perhatikan semua hasil perbuatanmu akan terlihat. Percuma kamu bilang, saya ini sudah puasa, saya berteriak, mengeluh, pokoknya saya kalau berdoa, paling keras. Tapi mulutmu tidak bisa ditahan. Hasil tetap akan terlihat. Kau tidak tahukah? Itu pendeta yang di sana. Padahal mulutnya tidak baik. Yes. Karena hasil, kita tidak bisa menahan orang itu melihat loh, mendengar, punya juga mulut. Hati-hati, jangan kadang-kadang kita tidak menjaga kehidupan kita, sehingga apa? Hasilmu terlihat juga. Apalagi sekarang banyak sekali krisis kepercayaan kepada gereja. Saya minta maaf, silakan ya, silakan banyak berdatangan ya, pengetahuan tentang Alkitab terus menyampaikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Terlalu banyak sekarang keluarlah segala macam. Saya nggak mau singgung apapun, tapi ketika kita tahu kita dari pohon yang baik, sumber kita yang baik jelas itu daripada Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal yang mati di kayu salib untuk kita. Ya. Jangan engkau goyah. Terima Yesus dengan baik, pengajaran Yesus dengan baik, karena akan banyak nabi-nabi yang akan datang. Diperumpamakan nabi-nabi palsu ya, itu sudah ada ya di dalam terjemahannya ya. Segala sesuatu, jangan sampai perbuatan kita akan lihat. Kalau kamu sudah lihat ada hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan perbuatannya, dengan apa yang diajarkan, stop. Jangan sampai kamu hanya menyembah mereka, kamu tidak menyembah Tuhan. Manipulasi, bagaimana untuk merubah pola pemikiran sehingga manusia, umat Kristen sudah nggak ada yang lagi melihat kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Akhirnya apa? Termanipulasi mengikuti pengajaran-pengajaran. Lihat sendiri hasilnya. Kalau memang mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, maaf, tolak saja. Maaf ya hamba-hamba Tuhan, saya nggak sok, tapi ya udah. Kita saling lihat hasil aja. Bagaimana hasilmu, bagaimana saya. Saya nggak sombong, tapi saya tetap belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan saya bilang, saya tidak perlu banyak mimbar, tapi biarlah perbuatan saya setiap hari dan apa saja yang saya lakukan itu mempresentasikan Yesus Kristus. Saya tidak permalukan Yesus. Marilah kita menyadari
bahwa hasil pasti tidak bohong. Perbuatan kita, buah kita, itu akan ada hasil. Jangan sampai kamu dipermalukan. Matius 7 ayat 19 dikatakan begini. Dan setiap pohon, saya ulangi lagi, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, pasti dibuang. Di sini dikatakan ke dalam api. Apakah kita mau di dalam kehidupan kita, hasil kita adalah kita ditebang, hasil kita adalah kita dibuang, hasil kita dibakar? Apakah itu tujuan kehidupan kita? Apakah itu tujuan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bahkan halo adik-adik yang anak-anak muda di sana. Apakah itu tujuanmu? Kamu menghabiskan masa mudamu dengan sia-sia. Hari ini saya mau mengingatkan. Terkenallah karena buah perbuatanmu. Terkenallah karena kau anak Tuhan. Terkenallah karena kamu Kristen, bukan Kristen abal. Terkenallah engkau karena kamu presentasikan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Semakin banyak orang yang menghujat, tetapi kita harus memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Lewat siapa? Lewat saya. Lewat kamu. Lewat semua orang yang mengaku sebagai Kristen. Semua orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat. Marilah kita perhatikan baik dalam kehidupan sekarang. Dan saya yakin percaya kita akan sama-sama berada di tempat yang benar pula. Amin. Penutup Matius 7 ayat 21 dikatakan begini. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya katakan tadi, kita harus mempresentasikan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang benar. Karena kita berasal dari pohon yang baik, kita berasal dari pemeliharaan yang baik, maka kita punya hasil tentunya akan baik pula. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan karena kita memperlihatkan kehidupan kita yang wah-wah, supaya terkenal, supaya orang lihat kita, oh kita bikin ini, bikin itu, hal-hal yang gak benar. Ya, bukan itu. Bahkan di dalam pelayanan jangan pura-pura kamu. Bahaya sekali. Saya terus terang banyak melihat orang berada dalam kepura-puraan di dalam pelayanan. Kalau sudah tiba pelayanan, pulang di rumah, kelakuan di luar gak sesuai. Kadang ada yang sudah mungkin tidak berdoa juga berdoa biasa-biasa, yang penting jadi. Tenang, kan suara aku bagus. Surga akan menerima, bukan suaramu sayang. Tetapi hatimu waktu menyembah, itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan sini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba dipikir-pikir, diingat-ingat, dieling-eling. Kalau orang Jawa bilang, apa yang Bapakku di surga suka? Kita ini bukan kita ini sudah bukan di dalam tahap orang yang bodoh-bodoh amat atau yang tidak tahu banget. Ingat, mulai dari sekolah minggu anak-anak kita itu sudah digojlok, udah dikasih tahu, udah diceritakan tentang firman Tuhan. Jadi saya menganggap semua anak-anak Tuhan, orang Kristen itu sangat terpelajar. Karena kenapa? Dari kecil kita diajarkan hal-hal yang benar. Story, cerita, Alkitab, Nabi, dan segala sesuatunya itu sudah diajarkan dari kecil di sekolah minggu. Kita tidak diajarkan membunuh orang loh ya. Kita gak diajarin hal-hal yang
Gak benar. Semuanya itu terpampang di dalam otak saya sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang itu saya ingat pengajaran dari kecil, sekolah minggu ceritanya. Dan sekarang saya lagi pakai ilmunya kayak Yusuf gitu, lumbungnya ya 7 tahun, kekeringan 7 tahun ya, dalam kesuburan. Udah Daniel, kandang singa, ya kan? Wah, itu semua ada itu. Diingat sampai sekarang. Jadi saya mengatakan, coba dieling-eling, diingat-ingat dulu apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang disukai. Itu aja udah. Itu yang mau masuk surga itu sudah. Itu yang akan disayang Tuhan sudah. Jadi gak usah aneh-aneh ya. Sampai mau pakai banyak gaya. Udah. Santai-santai. Tuhan itu tidak minta banyak-banyak. Dia cuma minta hati kita tulus. Memberikan yang terbaik. Menghargai, menghormati kematiannya di kayu salib. Saya itu kadang-kadang sampai bilang gini, aduh Tuhan terima kasih. Ya Tuhan itu baik banget. Kemarin saya minta berhenti hujan loh. Di kota saya itu hujan setiap hari. Bingung juga ya, sampai bulan segini masih hujan terus. Puji Tuhan. Tuhan mendengar. Saya bilang, saya minta. Saya sudah bukan bilang semoga. Tuhan, saya minta maafkan saya. Saya minta hujannya berhenti supaya ikannya gak mahal. Karena nelayan mau turun ke laut itu hujan terus. Kasihan mereka. Harganya nanti mahal. Kasihan orang nanti beli ikan mahal. Tuhan, saya minta supaya berhenti hujan. Supaya apa? Penjualan barang-barang saya laku. Pengantaran bagus. Barangnya tiba dengan baik. Saya gitu. Puji Tuhan sampai hari ini sudah 5 hari. Akhirnya hujannya di waktu malam. Sama subuh. Coba diingat-ingat. Apa yang menyenangkan Tuhan? Apa yang menyenangkan hati Bapa? Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa? Dieling-eling. Saya gak mau ngomong, saya gak mau ngajarin. Karena saya anggap Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan anak-anak muda yang di sana. Dari kecil udah tahu tentang firman Tuhan. Udah tahu tentang kebaikan Tuhan. Udah tahu sukanya Tuhan itu apa. Dieling-eling aja. Jadi marilah kita harus menjadi buah yang terkenal dan dikenal. Yang terakhir ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat jahat. Yang paling menakutkan adalah ketika kita terkenal, tapi ternyata terkenalnya bukan di mata Tuhan. Dan pada akhirnya dikatakan, enyahlah daripadaku, hai pembuat penjahat. Ingat kembali, eling-eling, ingat kembali bahwa segala perbuatanmu akan ada akhirnya. Ada hakim yang akan menentukan kamu siapa. Jadi dengar baik, siapapun kita, perbuatanmu, segala sesuatunya akan terlihat. Kalau kamu rasa kamu selamat di dunia, kamu tidak akan selamat di akhir hidupmu. Karena buku kehidupan akan terlihat. Yang paling bahaya, belum buka buku saja, kamu sudah ditolak. Ngeri banget. Ngeri. Untuk apa kita terkenal di dunia, tapi kita tidak dikenal di pintu akhir untuk kita ditentukan untuk kemana akhirnya kita. Yang pasti Bu Jacqueline maunya ke sorga. Saya kadang-kadang kalau begini, saya bilang, sudah, jangan cuma gara-gara itu saya gak masuk sorga. Kadang ada kan bercanda begitu. Tidak mau masuk surga ngana, gitu. Kamu nggak mau masuk surga loh, gitu. Karena ada kan yang bisa, iya ya, jangan cuma gara-gara segitu saya nggak masuk surga. Udah ngalah.
Udah ngalah. Sudah, gak usah pegang dada. Bilang aja, terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, ampunilah aku, ampunilah dia. Selesai. Karena kenapa? Proses akhirnya, hadiah terakhir adalah kamu akan dikenal atau tidak. Sehingga kalau kamu dikenal, silakan masuk. Cededeng. Wah, luar biasa. Tapi kalau kamu tidak dikenal, enyahlah engkau. Apalagi dibilang pembuat jahat. Wah. Ya. Jadi saya nggak mau terlalu bertele-tele, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda, ya, termasuk dengan saya, mengingatkan diri sendiri untuk apa? Menjadilah buah yang baik. Terkenallah kamu dari buah perbuatanmu. Baik kamu itu seorang pengusaha, baik kamu seorang anak sekolah, baik kamu seorang orang tua, baik kamu adalah seorang hamba Tuhan, baik kamu di dalam pemerintahan, baik kamu dalam kedokteran, kamu dalam pengamanan, kepolisian, sebagai PNS, ya, sebagai tukang kayu, sebagai penjala ikan di laut, baik kamu sebagai olahragawan, kamu sebagai seorang MC atau apapun, bahkan kamu sebagai pelayan Tuhan, terkenalah karena dari buah yang baik. Terkenalah karena kamu buah dari kebenaran. Sehingga apa? Allah kita yang ada di sana akan tersenyum dan bangga, dan dia mengenal engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan hati. Karena kami mau belajar untuk menjadi buah yang baik sehingga dikenal oleh Engkau. Biarlah kami belajar untuk menjadi buah yang menghasilkan. Biarlah kami mau belajar untuk buah yang kami hasilkan pula menjadi berkat buat banyak orang. Berkatilah kami semua Tuhan. Karena segala sesuatunya kami hanya minta di dalam tangan-Mu. Kekuatan kehidupan kami hanya ada di dalam kekuatan-Mu. Biarlah segala sesuatunya Engkau yang menjadi jalan kebenaran dan terang bagi kami. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan umat-Mu yang berada di dalam online ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Biarlah segala pergumulan mereka, permasalahan mereka, sakit penyakit mereka, keadaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan, dibukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan baik, dalam keadaan luar biasa. Sehingga buah-buah yang mereka hasilkan di dalam nama Yesus bisa dilihat banyak orang. Amin. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda. Saat ini Tuhan, di saat mereka memulai sekolah mereka yang baru, Tuhan berkati studi mereka. Cita-cita mereka yang baru lulus universitas, yang baru mau mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lowongan kerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka bisa berada dimanapun dan mereka bisa berbuat, melakukan buah-buah yang baik. Sehingga banyak perusahaan yang menerima mereka, mereka pun menjadi berkat buat perusahaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan rumah tangga yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang diberikan. Sehingga mereka mempunyai buah kebaikan di dalam rumah tangga suami istri. Dan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pengamanan Indonesia. Keamanan kami serahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Lalukan kami dari segala hal yang buruk atau bencana alam yang terjadi. Kecelakaan maut yang terjadi kami tolak dalam nama Yesus.
menjamah hati-hati manusia yang mulai banyak berubah, tidak ada pengampunan, pengasihan. Tuhan lembutkan, berkati mereka dalam nama Yesus, supaya mereka punya hati mengampuni, hati mengasihi, mencintai sesama manusia, bahkan dengan makhluk yang lain pun, menghormati, menghargai alam, sehingga Tuhan, kehidupan manusia menjadi lebih baik. Begitu banyak berita-berita yang tidak sesuai lagi dengan kenormalan kehidupan ini Tuhan. Namun kami sebagai anak-anak Tuhan berdoa di dalam nama Yesus. Berkati manusia-manusia yang ada, sehingga mereka kembali menjadi manusia yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ya Bapa, pada saat ini Tuhan kami serahkan negara-negara yang berperang apapun itu. Biarlah sesuai dengan kehendak Bapa, menjadi sebagai apa yang menjadi kehendak yang akan terjadi. Tuhan berkati segala sesuatunya, sehingga kami semua bisa bersama-sama untuk berdoa untuk kedamaian dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua damai sejahtera, dan biarlah kami hidup dalam buah yang benar dan baik, sehingga kami bisa menghasilkan yang baik. Biarlah kebenaran Tuhan akan menyinari kehidupan kami, sehingga banyak orang yang akan melihat dan begitu bangga mempunyai Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati keluargamu, melindungi engkau, bahkan menyertai kehidupanmu sampai dengan anak-anakmu, pekerjaanmu, apapun yang kau perbuat, semua dibuat jadi dan sukses. Diberkati rumah tanggamu, diberkati segala pekerjaanmu, diberkati segala pelayananmu, diberkati semua anak-anak muda dan studi dan cita-cita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, bahkan membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Dimulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya jadi seturut kehendak Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa pada pelayanan berikutnya. Amin.